Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan membawakan sebuah cerita Bendi Mataram bagian ke-7. Wiropati terkejut. Cepat ia melesat dan menyambar punggung si pemuda. Si pemuda terpaksa mengelak sehingga gagal merampas kedua pusaka. Ia bermurung dan memaki-maki dalam hati. Dalam kemurungannya ia mendadak. Ia teringat akan kecantikan Sapartina. Tanpa kesulitan lagi ia menerkam lengan Sapartina. Kemudian ibu dan anak diangkat tinggi. Dalam hatinya ia akan mempergunakan mereka sebagai perisai jika Wiropati tiba-tiba menyerang. Tetapi kala itu, Wiropati memikirkan akibat bidikan senjata rahasia si pemuda yang mengenai mata kaki Wayan Swagi. Buru-buru ia melolos belatinya dan memangkas kaki Wayan Swagi sekali pangkas. Itulah satu-satunya jalan buat menahan menjalatnya racun berbahaya. Kemudian ia menotok urat nadi sambil berdiri di depannya, siap melindungi serangan-serangan si pemuda yang mungkin datang lagi. Mendadak, ruangan tengah telah terbakar habis. Rombongan penari benar-benar telah menyerbu. Kedua kepala kampung yang bernasib malang kena ditumpas mati. Tubuh mereka terjengkang di dekat ambang pintu dan sebentar saja telah dikerumuni nyala api. Melihat bahaya, si pemuda tak mempedulikan kedua pusaka sakti yang masih tergenggam erat-erat di tangan Wayan Swagi. Pikirannya yang penting, aku harus menyingkir. Kedua pusaka itu berlahan-lahan akan dapat kucecah di kemudian hari. Tubuh Supartina dan Sanjaya diringkusnya erat-erat, kemudian ia meloncat menubruk dinding. Dinding rumah terbuat dari papan. Di ujung sana telah terbakar hangus. Itulah sebabnya sisa dinding tidak sekokoh semula. Maka dengan mudah si pemuda dapat menggempur roboh dan melesat melintasi lautan api. Wiropati tak dapat berpikir lama-lama. Ia harus segera mengambil keputusan. Dilihatnya tubuh Rukmini dan anaknya menggeletak di atas tanah. Untuk menolong mereka sekaligus tidaklah mungkin, sedangkan rombongan penari mulai menghujani senjata. Pedang, tombak, dan belatinya dilontarkan membabi buta. Wiropati tak menjadi gugup. Ia mendekapkan kepalanya sambil menyabetkan belatinya. Dengan kecekatan yang telah dilatihnya semenjak berguru di Gunung Damar, ia dapat menangkis hujan senjata itu dengan sekali sabet. Kemudian ia mencengkram ikat pinggang Wayan Swagi sambil berpikir, mereka datang untuk merebut pusaka sakti. Aku tak dapat membiarkan mereka mencapai maksudnya. Baiklah, aku selamatkan dulu orang ini. Mereka boleh mengejarku. Masa aku tak mampu? Ia melesat ke dinding. Seperti laku si pemuda, ia gempur dinding dan melintasi lautan api. Ia mendengar rombongan penari itu berteriak-teriak tinggi. Tapi tak usahlah dia khawatir, karena lautan api menjadi batas pagar yang cukup sentosa. Kejar dia! Terdengar suara si tinggi jangkung yang telah dikenalnya. Pusaka ada padanya. Perempuan dan anak itu, biar aku yang mengurusi. Mendengar seruan si tinggi jangkung, hati Wiropati bersyukur Rukmini dan anaknya pasti dapat diselamatkan. Sekarang ia memasatkan perhatiannya ke tujuan melarikan diri. Kemana dia akan lari? Dalam gelap, ia kehilangan kiblat arah. Lagi pula jalan desa Karangtinalang sama sekali belum dikenalnya. Tanpa berpikir, ia lari terus dan lari terus. Ia mendengar desa menjadi ribut oleh kentungan tanda bahaya.
kentungan tanda bahaya itu segera disahut dari desa ke desa. Celaka, pikirnya dalam hati, kalau aku lewat jalan besar, aku kena cegat penduduk desa. Baiklah aku menyeberang sawah, moga-moga hilang jejakku. Hujan, turunlah kau. Kalau tadi ia merasa dirintangi turunnya hujan, kini ia berdoa sebaliknya, larinya dipercepat dan dipercepat. Ia tak mengenal lelah sampai akhirnya tak terdengar lagi kentung tanda bahaya. Dengan hati lega, ia memperlambat larinya. Ia mencium daun-daun hutan, muncullah harapan untuk membebaskan diri. Sekarang ia menurun Wayan Swagi di atas tanah. Ia memeriksa lukanya. Ternyata Wayan Swagi pingsan karena darahnya berjajaran sepanjang jalan. Jejakku mungkin akan hilang dihisap air tanah, tapi darah ini, pikir Wiropati karena merasa tidak aman. Wiropati segera merobek lengan baju Wayan Swagi dan dibalutkan pada kakinya yang buntung. Kemudian ia mempampahnya dan dibawanya berlari lagi. Sewaktu Wajar menyingsing, sampailah dia di tepi sebuah kali. Diseberanginya kali itu, dan dia beristirahat di dalam gerumbulan pohon tembelekan atau sejenis bunga liar yang rimbun. Ia memeriksa keadaan Wayan Swagi. Hatinya bersyukur karena Wayan Swagi ternyata masih hidup. Racun senjata rahasia si pemuda bisa dipunahkan berkat ia memotong ujung kaki sebatas setengah betis. Segera ia membebat luka. Tak lama kemudian terdengar rintin Wayan Swagi. Wiropati gembira. Ia memijat kedua pundak Wayan Swagi. Bagaimana keadaanmu? Antara sadar tak sadar, Wayan Swagi membuka matanya. Ia mencoba bangun, tetapi tenaganya habis. Agaknya dia hampir kehabisan darahnya. Tak usah kau bangun, kata Wiropati lagi. Sekarang kamu telah terhindar dari bahaya. Aku tak dapat menemanimu lebih lama lagi. Izinkanlah aku pergi. Pergi, gumam Wayan Swagi. Mengapa tak kau rampas kedua pusaka ini? Sungguh pun benda pusaka itu mempunyai riwayat khayal yang menarik hati. Tetapi apa hakku merebutnya? Pusaka itu bukan milikku atau hak warisku. Bagaimana keadaanmu? Wayan Swagi terbelalak heran. Ia tak percaya mendengar ujar Wiropati. Ia menduga Wiropati sedang mengatur tipu muslihat. Kau, apalagi yang kau mau lakukan? Tuduh Wayan Swagi. Ia mencoba berdiri. Tiba-tiba kakinya terasa sangat sakit. Tak kalah melihat kakinya yang sebelah jadi buntung, ia memekik kaget dan menjatuhkan diri ke tanah. Kau siksa aku. Mengapa kau? Bagi Wayan Swagi marah. Aku dan kamu baru semalam berkenalan. Lagi pula, antara aku dan kamu tidak ada permusuhan. Mengapa kau menuduh aku menyiksamu? Kakimu itu memang akulah yang memegas buntung. Tapi demi keselamatanmu semata, semalam kau kena senjata beracun. Lamat-lamat, Wayan Swagi teringat peristiwa semalam. Mata kakinya seperti kena tusukan halus dan tiba-tiba kaku. Taulah dia, mata kaki kena senjata rahasia. Siapa pembidiknya, ia tak tahu, maka ia menuduh Wiropati. Jiwaku berada dalam genggamanmu, nah bunuhlah aku. Jangan kau menyisaku begini caranya, aku tak mau kau hina. Katanya garang. Wiropati menarik nafas dalam. Ia tahu pikiran Wayan Swagi belum jernih, maka ucapan yang pedas tajam itu tak dihiraukan. Malahan ia mencoba tersenyum. Kemudian ia bergerak hendak melangkah pergi. Wayan Swagi mendadak memeluk kakinya sambil mengerang. Mendengar erangan itu, Wiropati tak sampai hati meninggalkan seseorang diri. Ia luka parah, seorang diri pula di tengah alam yang serba asing. Apa jadinya kalau kutinggalkan begitu saja? Biarlah kurampungkan sekalian soal ini. Menolong seseorang dengan sepenuh hati, apa guna? Pikir Wiropati. Kawan, siapa namamu? Tanyanya lunak. Apa perlu kau menanyakan namaku? Aku bernama Setan.
iblis atau jin, apa pedulimu? Sahut Wayan Swagi galak. Wiropati tersenyum pahit mendengar ucapan Wayan Swagi. Aku hanya ingin tahu namamu. Apa itu jahat? Kau terluka parah. Seandainya kau tidak mendapat pertolongan cepat, nyawamu akan melayang karena kehabisan darah. Dan kalau aku tahu namamu, aku akan dapat membawa pusaka itu kepada keluargamu. Wayan Swagi mengerang dalam sambil memeluk kedua pusaka yang digenggamnya. Semenjak semalam, Wiropati jadi terenyuh. Ia seriba. Apa untungnya mempunyai pusaka itu? Serahkan saja kepada orang-orang Banyumas yang berhak memiliki. Kudengar tadi, mereka merawat salah seorang keluargamu. Kalau kamu bisa berdamai dengan mereka, kau akan mendapat berkumpul kembali dengan keluargamu, katanya lembut. Mendengar disebutnya nasib keluarganya, tubuh Wayan Swagi menggigil. Teringatlah ia pada masa sebelum peristiwa itu terjadi. Dia hidup tentram damai, jauh dari segala masalah keriuhan kota-kota besar. Siapa sangka, mendadak datanglah badai topan yang menghancurkan segalanya yang telah dipupuknya semenjak 6-7 tahun yang lalu. Ini gara-gara datangnya kedua pusaka Pangeran Semono, hadiah tamu asing, pada hari pesta penobatan. Diserahkan, diserahkan, ia berteriak seperti meradang. Kepada siapa? Orang-orang Banyumas. Bukankah kedua pusaka itu hak milik mereka? Tidak, tidak, kedua pusaka ini bukan miliknya. Teriaknya lagi, tubuhnya menggigil, kemudian menangis tersisa-isa. Terdengar dia berkata di antara sedu sendanya, pusaka ini kami yang punya, kami telah membayarnya dengan sangat mahal. Bagaimana mungkin terlepas dari tangan begitu gampang? Lihat, adikmu Madi Tantri mati karena pusaka ini. Keluarganya hancur pula. Sekarang di mana istri dan anaknya? Kau apakan mereka? Sakit hati Wiropati dituduh merusak keluarganya. Ia mengibaskan kakinya dan melompat pergi. Hai, kemana kamu pergi? Teriak Wayan Swagi. Kemana aku pergi? Apa pedulimu? Sahut Wiropati mendongkol. Ia melanjutkan langkahnya. Sekonyong-konyong ia mendengar Wayan Swagi menangis begitu sedih sambil memeluk kedua pusaka yang dipertahankan semenjak semalam. Tangisannya begitu memilukan dan menggetarkan hati. Hati nurani Wiropati yang merasa mencairkan rasa mendongkolnya. Ia menoleh kemudian menghampirinya lagi. Tanyanya sabar. Mengapa kamu menangis begitu sedih? Biarlah aku menangis, biarlah aku menangis. Aku akan menangis sampai mati, jawab Wayan Swagi. Wiropati menghela nafas. Ia duduk di sampingnya sambil merenggut-renggut seonggok rumput. Pandangannya dilayangkan ke jauh sana. Fajar hari kala itu mulai menyingkap tirai malam. Angin pagi terasa menyelinapi tulang. Langit agak cerah karena sejak kemarin turun hujan sangat deras. Mengapa kau menangis begitu sedih? Wiropati mengulangi pertanyaannya. Mengapa aku menangis? Ya, bagaimana aku tidak menangis? Jawab Wayan Swagi. Inginlah aku mengulangi pertanyaanmu itu kepada yang menghidupiku. Apa sebab aku harus menangis? Benarkah kamu tak menghendaki kedua pusaka ini? Aku bukan hak waris pusaka itu. Mengapa kau mencurigaiku? Sekalipun pusaka itu kau berikan kepadaku, aku akan menolak, karena pusaka yang bukan miliknya atau bukan hak warisnya akan dapat membawa malapetaka. Itulah kepercayaanku. Jawaban Wiropati tepat mengenai hati Wayan Swagi. Teringatlah dia kepada nasibnya yang hancur berantakan dengan tiba-tiba karena menerima pusaka pemberian orang yang bukan termasuk hak warisnya. Dengan mengusap-ngusap mata, ia mencoba mengamat-ngamati Wiropati. Apa kau bukan termasuk salah seorang dari mereka? Kata Wayan Swagi dengan perlahan. Wiropati menggelengkan kepala. Apa kamu yang datang hendak mengabarkan suatu kepada kami? Wiropati mengangguk. Ah, Wayan Swagi kaget.
ia menegakkan lehernya. "Apa yang mau kau sampaikan kepada kami?" "Rumahmu telah terkepung orang-orang dari Banyumas. Keselamatan keluargamu terancam bahaya," jawab Wiropati kering. Mendengar jawaban Wiropati, mendadak Wayan Swagi menangis seru, dan di antara tangisannya, ia mengisahkan peristiwa terkutuk itu yang menghancurkan kesejahteraan keluarganya. Mencapai suatu martabat tinggi bukan tergantung pada pusaka sakti. Alat yang sempurna adalah kemampuan diri sendiri, kata Wiropati. Kenapa orang mesti menggantungkan nasibnya kepada kekeramatan sesuatu benda yang tak akan berkutik apabila tak digerakkan oleh tangan orang hidup? Tak terduga, Wayan Swagi merasa tersinggung oleh kata-katanya. Matanya menyala, alisnya tegak, dan terdengarlah suaranya melontarkan isi hatinya. "Apa kau kira aku mampu martabat tinggi, kekuasaan besar, kesaktian hayal lantas ingin mengangkangi pusaka ini? Kau salah duga, saudara. Aku bukan termasuk orang-orang macam itu." "Kenapa kau pertahankan pusaka itu begitu mati-matian?" "Karena aku mempercayai orang untuk menyimpan dan merawatnya. Sekiranya kau diberi kepercayaan seseorang untuk menyimpan dan merawat sesuatu benda dan kemudian datanglah orang-orang mau merampasnya, apa yang akan kau lakukan?" Wiropati terdiam. Pikirnya, "Aku pun akan pertahankan diri demi kepercayaan itu. Mati pun rasanya senang karena pulang sebagai laki-laki sejati." Wayan Swagi menangis lagi, kali ini tambah menyayat hati. "Saudara," katanya, "katakanlah kepadaku, bagaimana nasib yang lain?" Melihat keadaannya yang menyedihkan, tak sampai hati ia mengabarkan nasib keluarganya, tetapi ia diminta memberi penjelasan. Maka mau tak mau harus berbicara. "Rumahmu terbakar habis menjadi abu, itu pasti. Kulihat tadi seorang perempuan yang menegap anaknya dibawa lari si pemuda jahanam. Kemudian kudengar pula salah seorang rombongan penari Banyumas mau merawat istri yang mati kena senjata racun si pemuda. Si anak kecil pastilah diselamatkan pula," kata Wiropati dengan tenang. "Bagaimana nasib saudaraku yang mati di dalam rumah?" potong Wayan Swagi. Perhatiannya ditumpahkan kepada mayat Made Tantre yang bukan kepada anak istrinya. Diam-diam Wiropati memuji keluhuran budinya. "Selanjutnya, tak tahulah aku. Kukira mayatnya terbakar menjadi abu. Siapa yang mau bersusah payah menyingkirkan mayat seseorang, sedangkan seluruh isi rumah dalam keadaan bahaya?" Wayan Swagi memeki, tubuhnya terkulai dan jatuh menelungkup di atas tanah. Wiropati gugup, cepat-cepat ia memeluknya dan memangku kepalanya. "Dia sudah mati sebelum terbakar," serunya. "Biar tubuhnya terbakar habis, dia tak akan menderita lagi." Berlahan-lahan Wayan Swagi membuka matanya. Dengan suara lemah ia menjawab, Aku tahu, semua akan kembali ke asal. Aku tahu, itulah upacara kematian yang sempurna bagi kepercayaan kami di Bali. Tapi aku tahu pula, dia mati penasaran. Dia mati penasaran. Dia mati penasaran." Kata-kata terakhir itu diucapkan berulang kali. Makin lama makin lemah, kemudian berhenti dengan tiba-tiba. Ia pingsan tak sadarkan diri. Seringkali Wiropati menyaksikan orang mati karena sesuatu malapetaka, tapi hatinya belum pernah terguncang seperti kali ini. Terasa benar dalam dirinya betapa besar deru hati orang itu yang terguncang oleh sesuatu nasib buruk dengan tiba-tiba. Dalam keadaan hening, mendadak pendengarannya yang tajam menangkap suara langkah berderap. Langkah-langkah itu mendatangi dan mengepung gerumbulan pohon tembelekan. "Mereka datang lagi," bisinya kepada Wayan Swagi yang sebenarnya tidak ada gunanya. Ia memapah tubuh Wayan Swagi dan diletakkan ke dalam rimbun mahkota daun. Dia sendiri kemudian bertiarap sambil menajamkan pendengaran. Langkah-langkah itu sengkoyong-koyong berhenti. Mereka saling berbisik.
Suatu tanda kalau tempatnya bersembunyi belum diketahuinya dengan pasti. Terdengar kemudian suara siul bersulit dan disusul dengan langkah-langkah tadi. Celaka, mereka datang. Mendadak Wayan Suwagi berkata, ternyata dia telah memperoleh kesadarannya kembali. Bawalah aku lari ke sana. Kita telah terkepung rapat. Sahut Wiropati berbisik. Kalau hati-hati, pasti kita masih dapat lolos dari kepungan mereka. Dengarkan, Wiropati memotong, yang datang adalah mereka yang menyelamatkan istri dan anak saudaramu. Serahkan pusaka itu kepada mereka sebagai alat penukar. Hai, kata Wayan Suwagi dengan suara bergetar. Saudaraku telah mengorbankan diri demi pusaka ini. Aku pun harus sanggup berkorban pula. Mati tak jadi soal. Kalau kau tak sudi melindungi aku, biarlah tinggalkan saja aku di sini. Aku tidak akan menyesal dan tidak takut mati. Mengapa kamu begitu keras kepala? Apa untungnya? Wiropati mendongkol. Aku sendiri tidak punya keuntungan sedikit pun. Tapi pusaka ini dipercayakan kepadaku agar kelak aku berikan kepada anak-anak kami. Setelah aku menyerahkan pusaka ini atas nama saudaraku pula, aku lantas bunuh diri menyusul ke nirwana. Wiropati tertegun mendengar kekerasan hatinya. Ia terharu dan kagum. Direnungi raut mukanya, terlihat dua lapis bibirnya yang mengatup rapat, suatu tanda dari keteguhan hati. Sebagai murid Kyai Kesan Kesambi, dia sadar menghargai suatu kebajikan dan keluhuran budi. Maka kesan-kesan yang diperolehnya itu lantas saja membakar semangat perwiranya.